10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya Mus'ab Ibnu Sarib, kelas 5 Tarjamah, akan memenuhi kewajibannya menyelesaikan ujian akhir semester 5 dengan mata kuliah morfologi. Menurut ahli Nahu atau bapaknya Nahu, yaitu si Baweh, gurunya Abu Hasan Ad-Dulali, mengatakan kelas kata itu terbagi menjadi 3 bagian: isim, fiil, dan jar. Menurut Khairul Anwar, verba itu adalah kata tindakan atau perbuatan. Sedangkan menurut Aristoteles, yaitu verba yang artinya onom. Menurut bahasa Yunaninya, itu adalah verba. Verba merupakan suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada masa atau waktu tertentu, atau disebut juga masa lampau, sekarang, bahkan yang akan terjadi. Itu merupakan pengertian dari verba. Dalam kajian linguistik bahasa Arab atau yang dikenal dengan fiil, menurut Ghayraini menjelaskan bahwa verba atau fiil merupakan suatu kata kerja yang maknanya terikat oleh waktu. Itu menurut Ghayraini. Sedangkan fiil itu atau verba terbagi menjadi 3 bagian. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amr. Apa itu fiil madi? Fiil madi itu adalah kata kerja lampau, atau fiil madi merupakan kata kerja yang dilakukan di masa lampau atau sudah dikerjakan. Itu adalah fiil madi. Ciri-ciri fiil madi dengan huruf tambahan di belakangnya huruf dasar. Contohnya zahaba, huruf dasarnya belakangnya adalah ba. Jalasa, qara'a, dan masih banyak lain contoh-contohnya dalam mufrodat yang ada di dalam bahasa Arab. Itu adalah pengertian dari fiil madi. Selanjutnya, yang kedua adalah fiil mudhari. Fiil mudhari kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Itu ada fiil mudhari. Dan fiil mudhari itu adalah kata yang terjadi sekarang. Yang lebih jelas itu adalah pengertian dari fiil mudhari. Bahkan ciri-ciri fiil mudhari itu banyak sekali. Yazhabu, tazhabu, tazhabina, azhabu. Itu adalah ciri-ciri fiil mudhari.
Dan fi'il mudhari itu biasanya contohnya gini, yazhabu, kamu, yazhabu sedang pergi, tazhabu sedang pergi tapi untuk perempuan. Yang pertama adalah yazhabu untuk laki-laki, sedang perginya untuk laki-laki, menunjukkan itu adalah suatu kata kerja yang didasarkan oleh fi'il mudhari. Beda lagi dengan fi'il madi. Fi'il madi itu kata dasarnya kayak jalasa, itu kata dasarnya. Sedangkan menjadikan fi'il mudhari yaitu yajlisu sedang pergi, menunjukkan kemana? Ke laki-laki karena ada tanda ya-nya. Sedangkan tazhabu itu menunjukkan untuk ke perempuan. Itu adalah pengertian dari fi'il mudhari. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, fi'il amr. Nah, di fi'il ini sangatlah mudah. Ya, mudah dibandingkan fi'il yang kedua kalau menurut versi saya. Kenapa? Karena pada umumnya fi'il amr itu diawali dengan alif biasanya. Mau tahu? Ya, pengertian dari fi'il amr itu kata perintah. Amar itu adalah kata kerja atau yang diminta untuk dikerjakan setelah adanya kata perintah. Nah, berarti seolah-olah ini kata kerja ini kata perintah, kata suruhan. Kayak duduklah, masuklah, itu adalah kata perintah. Kalau menurut dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut bahasa Arab, kalau di Arabin tuh duduklah, ijlis, uktub, tulislah. Itu adalah pengertian dari fi'il amr. Dan masih banyak contoh-contohnya. Biasanya fi'il amr benar kan yang saya sampaikan di awal, fi'il amr biasanya diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan harokat sukun. Unzur itu awalnya dari alif yang artinya lihatlah. Awal katanya apa? Nazoro yunaziru. Kalau diamrin jadi unzur, berarti ro akhirnya disukunin. Contohnya kata bayak tubuh. Kalau di fi'il amarin menjadi, ingat rumusnya biasanya pada umumnya diawali huruf alif. Uktub, ya kan, kata ba, berarti akhirnya disukunin. Itu adalah contoh dari fi'il amr. Contoh lagi yaitu ijlis, awal katanya fi'il madinya jalasa. Kalau jadiin fi'il mudhari yajlisu. Kalau fi'il amr ijlis, biasa alif diawali dan diakhiri dengan sukun. Itu ada fi'il amr. Sedangkan selanjutnya yaitu ciri-cirinya lafaz yang menunjukkan makna kejadian atau perbuatan. Sekali perbuatan, makna yang akan diperbuatin, yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, atau perintah. Tandanya diberi ya mu'annas mukhatabah, seperti idrib. Idrib itu artinya apa? Pukullah. Berawal fi'il madinya adalah doroba, ditambahin oleh huruf ya diakhiri menjadi idriba. Itu ada contohnya. Adapun kaidah-kaidahnya mempelajari fi'il yang ada 3 itu banyak sekali. Yaitu ciri-ciri fi'il adalah didahului qad, sin, saufa, dan ta
yang disukun. Nah, itu ada berapa? Ada 4. Sin, qaf, sin, saufa, dan ta. Apa sih itu qaf? Apa sih itu apa tadi? Sin, dan apa itu saufa, dan apa itu ta? Mari kita jelaskan bersama-sama. Qad itu yang digunakan untuk 2 jenis, fi'il madi dan fi'il amr. Fi'il madi dan fi'il mudhari'. Ini biasanya yang pada umumnya adalah yang dipakai oleh qad. Sedangkan yang kedua adalah sin. Sin atau saufa. Sin dan saufa hanya masuk dalam fi'il mudhari' saja. Fi'il amr tidak dan fi'il madi tidak. Ini pada umumnya adalah fi'il mudhari'. Itu ada sin, sauf, dan saufa. Kedua makna menunjukkan makna tanfis yang berarti menunjukkan makna yang akan datang. Jadi itu pada umumnya biasanya digunakan oleh fi'il mudhari'. Fi'il amr itu kata perintah, fi'il madi kata lampau. Itu yang terdapat oleh sin dan saufa. Sedangkan tak nun sakinah biasanya digunakan sebagai tanda perempuan yang atau disebut juga tak konde gitu ya. Biasanya itu digunakan oleh perempuan, menunjukkan itu keperempuanan, atau disebut juga naibul fa'il, fi'il maupun naibul fa'il, maksud saya begitu. Yang terakhir yaitu nun taukid. Di sini nun taukid untuk menegaskan atau menekankan atau bahasa Indonesia menekankan dalam bahasa Indonesia. Menekankan maknanya. Itu nun taukid. Diperjelas lagi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Itulah adalah ciri-ciri bahkan pengertian dari verba dalam bahasa Indonesia. Kalau sedangkan menurut bahasa Arab disebut juga fi'il. Oke. Demikianlah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata atau penjelasan kurang mengerti. Tolong komen di bawah ini. Mungkin ada masukan dari para penonton. Demikianlah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.